Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai pembiayaan pembangunan. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan berusaha membahas mengenai hutang. Sebenarnya hutang ini menarik ya, karena ngapain sih kita sebuah negara harus berhutang gitu ya? Padahal kan kalau beberapa orang mengatakan ya udah dengan resources yang ada itu yang dibelanjakan, ngapain juga harus berhutang? Karena dengan berhutang itu akan merendahkan martabat atau wibawa sebuah negara. Tapi kita perlu cermati bagaimana hutang itu bisa menjadi sebuah kewajiban bagi negara, bukan lagi menjadi sebuah pilihan. Kenapa? Di Indonesia ini ada banyak urusan itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana tentang undang-undang pemerintahan daerah, di situ adalah pembagian kewenangan, mana bagian pemerintah pusat, mana pemerintah provinsi, dan mana pemerintah lokal ataupun kabupaten kota. Nah, di situ sangat jelas mana yang menjadi kewenangan masing-masing. Nah, ketika kita rinci di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu akan ada beberapa urusan yang sifatnya urusan wajib. Urusan wajib ini berarti pemerintah harus membiayai itu, gitu ya. Membiayai urusan itu sepenuhnya. Contohnya adalah misalkan urusan pendidikan. Amanah dari undang-undang, urusan pendidikan itu persen dari APBN dan APBD itu diamanahkan untuk pendidikan. Nah, ini akan menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang urusan wajib ini. Karena nanti antara pemerintah satu dan pemerintah lainnya dengan pendapatan yang berbeda itu akan cukup ekstrim mempengaruhi. Makanya jangan heran ketika kita lihat gaji seorang guru SD di Jakarta bisa lebih tinggi daripada dosen yang ada di Bandung. Bukan karena gajinya berbeda, bukan. Gaji sama, tapi insentifnya berbeda. Karena dia harus mengeluarkan dana pendidikan itu, dana dari ya anggaran itu ya persentasenya untuk pendidikan. Bingung mau ngeluarin apa lagi gitu. Nah, itu yang pertama urusan wajib. Urusan wajib yang kedua yang sangat jelas peraturan adalah urusan kesehatan. Itu adalah 5% dari total dana penerimaan atau pendapatan itu untuk urusan itu. Contohnya untuk apa? Misalkan ada BPJS, KIS ya, Kartu Indonesia Sehat dan sebagainya, dan beberapa urusan-urusan yang lain ya, yang nggak bisa kita bahas. Itu akan lebih memerlukan waktu yang cukup banyak gitu. Nah, itu yang urusan wajib pelayanan dasar. Ada lagi urusan wajib yang non pelayanan dasar. Itu dari mulai urusan tata ruang, pertanahan, terus urusan kependudukan gitu ya, dan sebagainya. Pokoknya dinas-dinas yang membidangi urusan-urusan yang memang dia itu wajib tapi sebenarnya nggak related dengan pelayanan dasar gitu ya, bukan urusan tadi kesehatan, pendidikan dan juga pangan gitu ya. Jadi banyak ya, itu juga sama, itu harus dibiayai gitu ya. Ada satu lagi, ada urusan pilihan. Nah, urusan pilihan ini adalah relatif terhadap daerah. Misalkan sebuah daerah dia punya hutan, nah, berarti ya dia berkewajiban juga membelanjakan dananya untuk urusan kehutanan atau urusan kelautan gitu ya. Itu juga sama. Nah, bayangkan kalau misalkan negara ini bersumber dari pajak. Nah, pajaknya itu 70 sampai 80%. Ketika realisasi pajak hanya misal ya, maaf 40% dari total yang diperoleh. Jadi, siapa yang akan mendanai urusan wajib itu gitu ya? Sedangkan urusan wajib itu amanah undang-undang, harus dipenuhi. Makanya pemerintah mengambil hutang. Nah, hutang ini nanti dibagi jadi dua. Ada hutang yang sifatnya atas nama institusi, ya. Jadi kita berhutang ke institusi seperti ada IMF ya, atau World Bank, IDB, dan sebagainya. Ataupun opsi yang kedua yaitu dengan obligasi atau jual saham gitu ya, yang belinya nanti dari masyarakat itu sendiri gitu ya. Tentunya kedua-duanya punya konsekuensi gitu ya. Bagaimana pemerintah harus pas dan proporsional menyampaikan persentasenya. Nah, seperti itulah kenapa hutang itu pemerintah tempuh gitu. Jadi bukan masalah wibawa ataupun martabat sebuah negara, bukan. Tapi karena alasan amanah undang-undang, amanah peraturan perundangan yang harus diselesaikan dan dia bertanggung jawab untuk itu. Makanya kalau kita memilih orang, memilih dari proses demokrasi, proses politik, memilih calon partai politik sebagainya,
carilah yang memang dia paham mengenai konsep perekonomian, yang nantinya ketika tata kelolanya baik, dia dari mulai men-setting pajak dan juga beberapa instrumen lainnya, itu nanti akan meningkatkan penerimaan negara berbasis pajak. Atau yang kedua, mengoptimalkan BUMN yang ada gitu ya, agar dia bisa menyumbangkan ke penerimaan negara. Karena dengan seperti itulah beban negara akan berkurang dalam hal hutang gitu ya. Seperti itu. Ya, semoga nanti kita akan bahas kembali lebih dalam mengenai pajak.